10 situs warisan dunia UNESCO terpopuler dan banyak dikunjungi. Ada banyak situs warisan dunia yang diakui oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Situs warisan dunia pun dibuat oleh UNESCO sebagai area atau landmark yang dipilih oleh UNESCO sendiri karena kepentingan ilmiah, sejarah, atau budayanya. Hingga saat ini, terdapat 1.154 situs dalam World Heritage List atau daftar warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Situs-situs termasuk beberapa tempat bersejarah terpenting di planet ini. Berikut adalah 10 lokasi UNESCO paling populer dan paling banyak dikunjungi di seluruh dunia, dilansir dari berbagai sumber. Memphis dan nekropolisnya, Mesir. Berpusat pada sisa-sisa ibu kota Mesir kuno Memphis, 19 km dari selatan Kairo, situs yang luas ini ditambahkan ke daftar UNESCO pada 1979. Di sekitar Memphis terdapat banyak kuil, makam, istana, patung, dan piramida yang menakjubkan. Tempat ini juga menyimpan berbagai kekayaan arkeologi. Beberapa piramida terkenal juga berlokasikan di situ, seperti Sphinx Agung, Piramida Djoser, dan Piramida Agung Giza yang biasanya mendapat perhatian paling besar. Bahkan UNESCO sendiri mengatakan bahwa Giza adalah salah satu tempat terbaik untuk menjelajahi Mesir kuno. Dibangun sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, piramida Khufu setinggi 138,5 meter di Giza adalah struktur buatan manusia tertinggi di dunia selama 3.800 tahun. Ini mengalahkan Katedral Lincoln pada 1311. Akropolis, Yunani. Akropolis adalah salah satu situs bersejarah yang paling dikenal di dunia, dan tetap menjadi monumen yang menginspirasi pencapaian peradaban Yunani kuno. Akropolis menjadi contoh terbaik dari tempat bersejarah utama yang melambangkan arsitektur Yunani kuno dan tempat kelahiran demokrasi, teater, serta kebebasan berbicara. Bertengger di dataran tinggi yang menghadap ke Athena, ini telah menjadi lokasi utama selama berabad-abad sebelum Pericles memulai program pembangunan abad ke-5 sebelum Masehi yang menciptakan situs yang banyak orang kenal sekarang. Dari sekian banyak keajaibannya, kuil Parthenon menonjol, bertahan dari perang, kebakaran, gempa bumi, pemecatan, pengubahan, dan peristiwa lainnya selama 25 abad terakhir, termasuk serangan langsung pada gudang amunisi yang disimpan di sana pada 1687. Petra, Jordania. Memasuki Petra melalui ngarai Sikh yang berkelok-kelok dan muncul di depan fasad Al-Hasneh, The Treasury, adalah momen besar untuk dinikmati oleh setiap pecinta sejarah. Kota kuno yang terjepit di antara Laut Mati dan Laut Merah ini sebagian dibangun dan diukir dari batu pasir merah 2000 tahun yang lalu oleh orang-orang Nabataean. Di antara keajaiban arsitekturalnya terdapat makam, kuil, dan bangunan umum yang memadukan pengaruh Yunani kuno dan Timur. Belum lagi sistem pengelolaan air yang cerdik yang memungkinkan pusat perdagangan gurun ini berkembang. Namun, The Treasury adalah monumen Petra yang paling mengesankan dan terpelihara dengan baik. The Treasury terdiri dari fasad rumit yang dipahat di batu dan diperkirakan berasal dari abad pertama sebelum Masehi meskipun tujuan sebenarnya tidak diketahui, sejarawan mengatakan mungkin sebuah kuil atau makam. Tembok Besar Cina, Tiongkok. The Great Wall of China atau Tembok Besar Tiongkok adalah struktur ikonik yang berlokasikan di China. Tembok ini membentang sepanjang 20.000 km. Pembangunannya dimulai pada abad ketiga sebelum Masehi ketika Kaisar pertama China Qin Shi Huang mulai menyatukan berbagai potongan tembok yang lebih tua untuk mencegah penyerbu nomaden dari utara. Penguasa berturut-turut terus menambah karyanya, membuat jalur kuda, menara pengawas, tempat berlindung, barak, dan benteng hingga abad ke-17. Bagian selanjutnya dari dinasti Ming, tahun 1368 sampai tahun 1644, adalah yang paling terkenal saat ini. Taj Mahal, India. Taj Mahal adalah sebuah monumen makam yang terletak di Agra, India, antara 1631 dan 1648. Sekitar 20.000 pengrajin mengerjakan mausoleum ini yang ditugaskan di Agra oleh Kaisar Mughal Shah Jahan untuk istri kesayangannya. Taman hijau dan jalur merah seluas 17 hektar di sekelilingnya dirancang dengan indah untuk menonjolkan simetri marmer putihnya. Namun,
ketika kamu melihat lebih dekat dan menyaksikan susunan batu semi mulia dan berharga yang mencengangkan di dindingnya, akan terasa bagaimana kerja keras yang terlibat dalam menciptakan arsitektur Indo-Islam yang tinggi ini. Pusat bersejarah Roma, Italia. Italia adalah rumah bagi lebih banyak situs warisan dunia UNESCO daripada negara lain, yakni dengan total 58 situs. Dari semua itu, pusat bersejarah Roma adalah yang paling menonjol. Di satu situs, dibatasi oleh tembok kota abad ke-17, kamu bisa melihat berbagai arsitektur penuh sejarah seperti Kolosseum, Forum, Pantheon, Kolom Trajan, Mausoleum Hadrian, Kolom Marcus Aurelius, dan harta karun lainnya yang tak terhitung. Kolosseum adalah salah satu yang paling populer, dulunya merupakan amfiteater terbesar di Roma kuno sebagai tempat para gladiator, penjahat, dan singa sama-sama berjuang untuk hidup mereka. Kolosseum pun hingga saat ini menjadi simbol kekaisaran Romawi yang terkenal di dunia. Sorotan non-klasik termasuk bangunan keagamaan dan publik milik Vatikan, seperti Basilika Santo Paulus di luar tembok, terletak di luar tembok dan dibangun di atas makam Santo Paulus. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu adalah kota batu kuno yang luar biasa di sepanjang Inca Trail di Peru dan merupakan salah satu situs sejarah paling terkenal di dunia, terletak 2.430 meter di antara hutan lebat di Andes. Kota Inca yang hilang baru diketahui dunia luar pada 1911, masa kejayaan benteng puncak gunung yang terpencil itu cerah dan singkat. Dibangun pada abad ke-15 untuk Kaisar Pachacuti, Machu Picchu ditinggalkan lebih dari 100 tahun kemudian, setelah kedatangan penjajah Spanyol, ditambahkan ke daftar UNESCO pada 1983. Ini adalah salah satu situs arkeologi pra-Columbus yang paling terpelihara dan menampilkan 200 bangunan, termasuk bangunan keagamaan, seremonial, astronomi, dan pertanian. Taman Nasional Rapa Nui, Chili. Lebih sulit dijangkau daripada Machu Picchu, Rapa Nui adalah pulau berpenghuni paling terpencil di dunia, terletak 3.500 km dari pantai Chili. Namun upaya untuk sampai ke Rapa Nui terbayar dengan pemandangan spektakuler lebih dari 900 patung kepala besar, atau moai, yang dibuat oleh pemukim Polinesia antara abad ke-10 dan ke-16, tingginya mulai dari 2 meter hingga 20 meter. Patung-patung moai ini mewakili wajah leluhur yang didewakan dan sering duduk di sekitar panggung upacara yang dikenal sebagai Ahu. Persepolis, Iran. Persepolis dulunya merupakan ibu kota kekaisaran Persia kuno dan saat ini berisi reruntuhan banyak bangunan dan monumen kuno. Terletak di Iran Barat Daya, Persepolis dibangun oleh Raja Persia Darius pertama, penguasa kekaisaran Achaemenid, pada abad ke-6 sebelum Masehi dan diperluas oleh penerusnya untuk mencakup istana, jalur terpahat dan patung banteng bersayap dan makhluk lainnya. Direbut oleh Alexander Agung dan dibakar pada 330 sebelum Masehi, kota ini tetap terbengkalai hingga abad ke-17 dengan pekerjaan penggalian yang baru dilakukan pada 1931. Saat ini sisa-sisa Persepolis yang mengesankan berdiri di zaman modern Iran di sebuah situs yang juga dikenal sebagai Takht-e-Jamshid dan terletak sekitar 80 km timur Laut Shiraz. Reruntuhan Persepolis berisi sisa-sisa banyak bangunan dan monumen kuno, termasuk gerbang semua bangsa, Istana Apadana, Aula Tahta, Istana Tacara, Istana Hadis, Aula Dewan, dan Aula Triplion. Semuanya terbuat dari marmer abu-abu tua, dengan 15 pilar masih utuh, dan 3 pilar lainnya telah didirikan kembali sejak 1970. Alhambra, Generalife dan Albaicin, Spanyol. Dimulai pada 1238 oleh Emir Muhammad pertama Ibn al-Ahmar, pendiri dinasti Muslim terakhir yang memerintah di semenanjung Iberia. Alhambra di Granada mungkin adalah contoh terbaik dari arsitektur Moor Spanyol, terutama Istana Nasrid yang didekorasi dengan rumit dan kediaman serta Taman Generalife. Alhambra, sering dijuluki Red Fortress atau Benteng Merah, adalah kompleks istana kerajaan, masjid, pemandian, toko, dan bangunan lain yang dikelilingi oleh tembok benteng setinggi 2 km. Raja Katolik Ferdinand dan Isabella menerima Christopher Columbus di Alhambra setelah mengusir Muslim dari Spanyol pada 1492. Sebelum Charles pertama menambahkan istana bergaya Renaissance dan pasukan Napoleon mencoba meledakkannya, di bukit seberang di seberang Sungai Daro yang ramai,
Kawasan Albaicin abad pertengahan di Granada memadukan arsitektur tradisional Moor dan Andalusia.